Perang sudah dijalani selama 2 bulan, bom sudah dijatuhkan, kapal sudah dikerahkan, dan blokade sudah dipasang. Tapi Amerika Serikat kini harus menghadapi kenyataan pahit di mana mereka tak bisa memenangkan perang yang mereka mulai sendiri. Ada 3 tembok besar yang menghadang Amerika Serikat untuk keluar sebagai pemenang sejati dari konflik ini. Pertama, Iran kini dipimpin banyak kepala, kedua, blokade Amerika Serikat jadi senjata makan tuan, dan ketiga, Trump terdesak oleh jam pasir Kongres Amerika Serikat. Inilah 3 alasan kenapa Amerika Serikat mungkin akan pulang tanpa kemenangan. Bayangkan kamu lagi bernegosiasi di meja panjang. Lawan bicara kamu mengangguk setuju, bahkan memberi sinyal keterbukaan. Tapi begitu kamu beranjak dari kursi, ada seseorang di balik pintu yang membatalkan semua yang baru saja disepakati. Nah, itulah yang kini sedang dihadapi Amerika Serikat ketika mencoba membaca Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, seorang diplomat senior dan seorang pragmatis, mengumumkan bahwa Selat Hormuz telah dibuka. Tapi di malam yang sama, seorang yang mengaku anggota Angkatan Laut IRGC menyiarkan pesan lewat radio maritim bahwa selat tetap tertutup. Mereka menambahkan bahwa Iran hanya akan membuka selat atas perintah pemimpin tertinggi dan bukan atas cuitan orang bodoh. Orang bodoh yang dimaksud adalah Araghchi. Araghchi langsung dikecam oleh IRGC dan anggota parlemen senior garis keras Morteza Mahmoudi. Mahmoudi menyuarakan pemecatan Araghchi. Lalu pada Sabtu 18 April 2026, Komando Militer Gabungan IRGC pun secara resmi mengumumkan penutupan selat dan menembaki 2 kapal. Semua itu menunjukkan bahwa Iran tidak memiliki satu suara. Lantas, siapa sebenarnya yang memegang kendali di Iran? Jawabannya tidak mudah dan itulah yang membuat Amerika Serikat kesulitan. Araghchi mewakili kubu moderat dan pragmatis, di mana mereka melihat negosiasi sebagai jalan keluar yang masuk akal. Tapi IRGC beroperasi di jalur yang berbeda dan tak bisa diabaikan karena selain kekuatan militer, mereka juga faksi politik yang memiliki pengaruh kuat di Iran dan kini semakin kuat sejak perang dimulai. Di sinilah masalah strukturalnya terjadi. Selama ini, mendiang Ayatollah Ali Khamenei adalah perekat dan arbiter terakhir yang bisa meredam pertikaian antara faksi moderat dan garis keras. Tanpa Ayatollah Ali Khamenei, tak ada lagi satu suara yang cukup otoritatif untuk menyatukan semua pihak. Nah, sebenarnya sekarang Iran punya pengganti Ali Khamenei, yakni Mojtaba Khamenei, putranya sendiri. Tapi sampai saat ini keberadaannya tak diketahui dan tak pernah muncul ke publik, membuat dunia termasuk Amerika Serikat bertanya-tanya sejauh mana otoritas yang ia miliki. Yang tersisa adalah sistem yang disebut Mosaic Defense. Sebuah sistem komando yang terdesentralisasi, di mana para komando memiliki kebebasan untuk beroperasi secara mandiri, alias tanpa pucuk kepemimpinan. Dalam konteks militer, sistem ini memungkinkan Iran untuk tetap berperang tanpa adanya kepala. Tapi dalam konteks diplomasi, sistem ini adalah bencana bagi musuh, karena tak ada lagi pihak yang bisa berbicara mewakili seluruh Iran. Trump mengeklaim dirinya sebagai seorang negosiator, bisa menyelesaikan konflik paling rumit dalam hitungan hari, dan bahkan sampai menulis buku The Art of Deal. Tapi perang membuktikan sesuatu bahwa ada pula jenis lawan yang tidak bisa tunduk pada logika transaksi bisnis. Strategi Iran mencekik ekonomi Amerika Serikat lewat blokade Selat Hormuz ternyata tepat sasaran. Maka Trump pun memasang senjatanya sendiri dan balik memblokade Iran di Selat Hormuz. Logikanya, tekanan ekonomi dibalas tekanan ekonomi, blokade dibalas blokade. Tujuannya untuk memaksa Iran tunduk di meja perundingan. Tapi blokade Trump tidak hanya menekan Iran, ia juga menekan diplomasinya sendiri. Sebelum duduk di meja perundingan, Iran menetapkan satu syarat yang tidak bisa ditawar, yakni blokade harus diakhiri lebih dulu. Sementara Trump juga memiliki sikap sama. Dua posisi yang sama-sama keras saling berhadapan dan tidak ada yang mau bergerak duluan. Gencatan senjata 2 minggu yang diberlakukan Trump pun habis tanpa hasil yang berarti, dan akhirnya Trump memilih memperpanjang gencatan tanpa batas waktu. Sina Tulsi dari Center for International Policy menyebut, Trump pada dasarnya hanya punya 2 pilihan terkait blokade. Pertama, mencabutnya, yang akan memperkuat posisi tawar Iran dan dianggap sebagai kekalahan Amerika Serikat. Sementara pilihan kedua, mempertahankan blokade dan berisiko mengakhiri gencatan senjata sepenuhnya alias lanjut perang.
Sementara Alex Vatanka, peneliti senior di Middle East Institute menyebut ada cara lain. Vatanka menyebut Amerika Serikat bisa mempertahankan blokade secara formal tapi tidak menegakkannya secara ketat di lapangan. Jadi semacam blokade simbolis. Ada di atas kertas tapi longgar dalam praktik. Iran bisa menyebutnya sebagai kemenangan karena kapal-kapal mereka pada akhirnya bisa bergerak. Sementara Amerika Serikat bisa mengeklaimnya bukan sebagai pencabutan karena blokade secara teknis masih berdiri. Selagi Trump bergulat dengan blokade dan meja negosiasi yang tak kunjung solid, ada ancaman lain yang datang bukan dari Iran, melainkan dari dalam negaranya sendiri. Ketika Amerika Serikat memulai serangan pada 28 Februari 2026, Trump bertindak tanpa otorisasi Kongres. Ia menyandarkan keputusannya pada wewenang konstitusional sebagai panglima tertinggi. Tapi ada satu undang-undang tua yang tidak bisa diabaikan begitu saja, yakni Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973. Undang-undang ini membatasi presiden untuk mengerahkan pasukan tanpa persetujuan Kongres maksimal selama 60 hari. Trump secara resmi memberitahukan operasi ini ke Kongres pada 2 Maret 2026. Artinya, batas waktunya jatuh pada 1 Mei 2026. Selama hampir 2 bulan, Partai Demokrat sudah 5 kali mencoba menggunakan undang-undang ini untuk menghentikan perang dan 5 kali pula gagal karena diblokir Partai Republik. Tapi justru disinilah situasinya mulai berubah. Karena kini bukan hanya Demokrat yang gelisah. Beberapa senator dan anggota DPR dari Partai Republik sendiri mulai bersuara. Senator John Cortis dari Utah menulis secara terbuka bahwa ia tidak akan mendukung aksi militer yang berlanjut melewati batas 60 hari tanpa persetujuan Kongres. Brian Mast, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR memperingatkan bahwa Trump bisa kehilangan dukungan signifikan jika konflik berlanjut hingga Mei. Lalu, apa pilihan Trump setelah 1 Mei 2026? Pertama, ia bisa meminta otorisasi resmi dari Kongres untuk melanjutkan kampanye militer. Tapi tidak ada jaminan suara itu akan ia dapatkan bahkan dari partainya sendiri. Kedua, ia bisa mengeklaim perpanjangan 30 hari yang diizinkan undang-undang, tapi hanya untuk keperluan penarikan pasukan secara aman, bukan untuk melanjutkan operasi ofensif. Dan ketiga, ia bisa mengabaikan batas waktu itu sepenuhnya, seperti yang pernah dilakukan Obama di Libya pada 2011, dengan berargumen bahwa konstitusi memberinya wewenang lebih luas. Tapi pilihan ketiga itu punya harga politik yang mahal. Karena tidak seperti saat memblokir resolusi Demokrat, kini para Republikan sendiri sudah tercatat secara publik, menyatakan bahwa batas 60 hari adalah sesuatu yang penting secara hukum. Amerika Serikat dihadang 3 tembok besar. Iran yang tidak bisa diajak bicara dalam satu suara, blokade yang justru mengunci Trump, dan jam konstitusional yang kini hampir berdentang. Kini Iran hanya cukup bertahan karena waktu akan bekerja untuk mereka di saat Amerika Serikat terus mencari pintu keluar yang terhormat. Kira-kira bisakah Amerika Serikat menemukan pintu itu? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.